Oke, selamat bertemu para pemirsa sekalian. Kami dari Senam Yama Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang senam melawan Omikron. Ya. Pertama-tama sebelum kita senam bersama dengan Kang Sastra Yamadewa, guru kita akan mendengarkan dulu paparan kami satu ini tentang Omikron. Varian Omikron ini menyebar lebih cepat tapi gejalanya ringan. Ya. Varian Omikron ini menyebar lebih cepat dari varian COVID yang lain, namun gejalanya lebih ringan dan cenderung tidak bergejala. Dalam konteks ini, jika positif namun tidak bergejala atau bergejala ringan, jangan terburu-buru masuk rumah sakit. Ya. Dengan isolasi mandiri, kita mengurangi beban rumah sakit dan tenaga kesehatan. Kita juga menyelamatkan orang lain dengan gejala yang lebih berat hingga kritis. Utamakan isolasi mandiri dan jangan lupa untuk memanfaatkan layanan telemedicine jika tersedia atau lapor ke puskesmas setempat terdekat. Ya. Oke, protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga penting. Ya. Segera lengkapi vaksinasi terutama bagi lansia dan anak-anak. Gejala varian Omikron COVID ini, ya, kalau dilihat dari paparan ini, yang pertama paling banyak adalah bersin, ya. Kemudian hidung berair, ya, meler ya kita bilang. Kemudian sakit tenggorokan, ini yang paling dominan, ya. Kemudian batuk, ya. Yang lainnya adalah demam, ya. Pada umumnya kehilangan rasa atau bau tidak ada, ya, atau sangat jarang, ya. Sesak napas juga sangat jarang, sehingga kadang orang menjadi abai atau tidak menganggap ini serius, mirip seperti flu biasa. Ya. Nah, kalau dilihat dari waktu timeline dari infeksi Omikron ini, sebenarnya ketika hari pertama kita terpapar, kita mulai masuk di dalam stadium terinfeksi, ya, mulai. Ya, pada hari kedua itu gejalanya tidak ada, kemudian sampai hari ketiga. Nah, gejala yang paling mulai ada pada hari keempat, yaitu kalau kita lakukan tes biasanya itu positif, ya. Dan paling baik sebenarnya tes pada hari ke-6, ya, pada tahapan gejala. Nah, kemudian pada hari ke-9 biasanya virus ini gejala-gejalanya akan hilang sendiri, ya, state ends, ya. Jadi ini adalah timeline-nya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kekebalan tubuh untuk mencegah COVID-19 dari gelombang 3, khususnya akibat Omikron ini? Ya. Yang pertama, selain disiplin protokol kesehatan, bisa dilakukan dengan mencoba 7 cara meningkatkan kekebalan tubuh. Yang pertama adalah mendorong kebiasaan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, melakukan vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan bernutrisi seimbang ataupun kaya mineral dan vitamin. Ya, keempat, menjaga kebersihan makanan. Yang kelima, tidur yang cukup. Yang keenam, mengurangi tingkat stres. Yang ketujuh adalah tetap aktif dalam berolahraga, berjemur, ataupun berkegiatan di luar selama tidak berkerumun. Ya. 3 hal penting untuk menghindari COVID, ya, sebagaimana biasa kita tahu, ada iman, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, aman, terapkan protokol kesehatan, minimal terapkan 3M. Sekarang ini ada 6M, ya, istilahnya 6M, ya, termasuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian juga membatasi mobilitas, dan yang keenam adalah mengurangi makan bersama. Yang lain adalah imunitas, ya, imun, ya. Berolahraga secara teratur, mengelola stres, makan makanan sehat, minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Ya. Nah, hari ini kita tawarkan membangun imunitas mandiri dengan olahraga senam lawan Omikron, ya, dengan senam Yama. Ya, senam Yama pada hari ini kita akan tampilkan. Ini kami tayangkan tiap hari Rabu dan Sabtu pukul 19.30 sampai 21. Nah, ini apabila Bapak Ibu sekalian ingin memanfaatkan layanan telemedicine bagi pasien yang isoman, silahkan melihat kepada
tayangan berikut, yaitu isoman Kemenkes Boide ya. Nah, ini kalau kita lihat Kementerian Kesehatan memberikan layanan telemedicine dan bekerjasama dengan 17 penyedia layanan telemedicine, yaitu paket A untuk orang tanpa gejala, multivitamin, ya. Kemudian paket B untuk yang ringan, ya, multivitamin dan antivirus serta paracetamol. Saya kembali, kebetulan kami juga mencoba untuk mengatasi masalah COVID ini dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ada antangin cair. Ya, antangin cair ini, antangin bisa JRG atau Yamin, campurkan dengan air hangat, kemudian kumur-kumur, ya, kumur-kumur, kalau bisa airnya hangat, ya. Enak juga ini, ya. Mengandung madu. Jadi ingat, antangin bisa digunakan melawan ini, ya. Murah, bisa kejangkau. Kalau tidak antangin, kita bisa juga menggunakan air rebusan jahe dan serai, ya Kang, ya. Ya, serai. Jahe dan serai. Ya, itu bisa digunakan untuk kumur-kumur. Selain itu, untuk mengurangi gatal-gatal di hidung, mulai dengan mengeluarkan bersin dan sebagainya, kita bisa menggunakan ini fresh care, ya, atau safe care. Ya, bisa ada macam-macam, ada yang aromaterapi, ada yang eukaliptus. Gunakan di hidung sambil dihirup. Ini akan menimbulkan efek panas kepada hidung, atau masukkan di dalam mulut sambil menghela nafas. Gunakan ini supaya tenggorokan kita hangat, ya. Selain itu, jangan lupa minum Panadol, atau paracetamol, ya. Gunakan yang warna biru atau yang warna merah, yang 500 mg. Kemudian ini tadi Panadolnya, ya. Kemudian kita ada, kalau punya multivitamin, multivitamin contohnya ini ada daily, ya, daily, ya. Saya ambil dari ini, ya. Jadi adalah multivitamin yang suplemen yang bagus sekali. Kemudian ada vitamin C, ya, vitamin C dosis tinggi, ya. Kemudian ada bawang putih. Kalau Bapak Ibu sekalian masih belum yakin juga, boleh menggunakan pustul kindi, ya. Ini adalah kulit yang berasal dari kulit, ya, biasanya digunakan oleh Nabi dulu untuk mengobati virus, ya. Atau kita menggunakan sambiloto. Sambiloto, ya. Sambiloto bisa dibuat sendiri atau yang sudah dalam bentuk kapsul, ya. Nah, selain itu, yang penting tadi dikatakan bahwa jangan sampai kita malas bergerak, ya, karena tubuh kita harus tetap panas, ya, terus tetap panas. Nah, kami tawarkan senam lawan Omikron bersama Kang Yama, yaitu senam Yama Indonesia untuk membangkitkan energi medicine. Nah, Kang Yama nanti akan memperagakan gerakan apa yang sebenarnya bisa dilakukan secara sederhana oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu gerakan Kang, membangkitkan energi medicine, disebut Priyama, ya. Gerakan Priyama. Kemudian nanti akan diikuti dengan gerakan 1, gerakan dasar 1, dikombinasikan dengan gerakan 4, dikombinasikan dengan gerakan 5, dan gerakan 8, ya Kang, ya. Nah, setelah itu dilakukan gerakan penyempurnaan. Dan yang terakhir adalah relaksasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat Kang Yama dengan peragaannya. Silakan Kang Yama bisa menjelaskan seperti apa gerakannya. Ya, nanti kita lihat di paparan. Silakan Kang Yama. Oke, terima kasih Dok. Salam jumpa lagi dengan Senam Yama Indonesia. Salam sehat, bugar, dan bahagia. Oke. Sebelumnya nanti
yang pemula, apalagi yang kena Omikron itu malas dok geraknya gitu. Jadi tidak seharusnya semuanya diikutin gerak, tapi step demi step aja ya gitu. Misalkan gerakan satu selesai, sudah cukup, boleh gitu kan. Ditambah lagi nanti gerakan 4, selesai, lanjut, atau mau selesai, boleh gitu kan. Ya. Kalau mau semuanya lebih bagus karena lebih cepat gitu kan. Nah, apalagi nanti kalau sudah tadi ada aktivasi energi medicine di tubuh kita merupakan gelombang elektrik ini di badan ini akan bergerak panas gitu kan, mengandung energi dan itulah yang menimbulkan tadi kesehatan bahkan sampai tadi mengeluarkan hormon kebahagiaan gitu. Nah, bagaimana energi itu diaktifkan di tubuh kita gitu kan? Modalnya mau bergerak dan sangat sederhana. Nanti saja ya, ikuti. Ya, saya kasih contoh aja nih. Oke. Siap bergerak ya. Ya, ngasih Supaya kita contoh. Nah, lihat ya dari yang bagaimana sih Priyama itu gitu kan ya? Upayakan pakai baju yang longgar atau yang supaya bebas bergerak gitu kan, supaya bebas bergerak gitu kan. Nah, tenang saja, jangan panik gitu kan, tenang, ikuti saja, sederhana saja, pakai yang longgar. Saya kasih contoh ini komprang ya, sarung dibikin ini supaya bisa leluasa. Ibu-ibu bapak di sana ini bisa pakai training atau kaos ya, dan ya. nanti akibatnya keringat gitu kan, panas badan dan keluar keringat dan ringan setelah melakukan gerakan yang sangat-sangat sederhana ini. Upayakan tenang dulu, posisi di tangan kita aktifasikan dengan namanya gerakan Priyama ya. Salam hormat energi. Jadi, nah dibuka dulu ininya, tangan di samping, ini rapatkan dulu ya. Kalau bisa nih rapat nih ya. Nah, ibu jari, nah Kang Ardi ya, kita rapat, tangan di samping. Nah, tahan dulu, tenang ya, tenang. Setelah itu dibuka. Nah, kaki kiri gitu. Nah, apa yang terjadi dirasakan di tulang ekor. Nah, gini. Udah gitu, baru dibuka yang kanan. Dah, seperti ini. Tangan di samping, Kang Adi gini. Coba, nah tangannya. Nah, seperti ini. Dan ini beda rasanya. Ini. Nah, lalu dikedepankan. Nah, kedepankan, otomatis ini dari pinggang ya, usus segala macam, jantung, paru-paru naik ke dada di sini untuk membuka tenggorokan yang gatal tadi supaya tadi hilang gatalnya ya. Nah, panas, lalu ke belakangkan dulu. Nah, beda rasanya, ada yang jatuh ke belakang ya. Lalu tarik. Nah, kepalkan, bertanda niat ya, kita ada kekuatan supaya kita tadi mohon izin gitu kan ya, yang maha kuasa masukkan ke ulu hati kita salam hormatnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu jingjit, putar, turun, cerah. Ini siap-siap kita akan lakukan Priyama. Ini sudah sebahu ya, posisi sebahu seperti ini kita adab gitu kan. Seperti ini siap, kita pingin sehat ya, pingin tadi mendapatkan imunitas gitu kan, daya tahan tubuh di tubuh kita ini ada, cuman harus dikeluarkan, harus digunakan ya. Dan ada energi juga di tubuh kita, pingin ini energi di tubuh kita ini manfaat minimal untuk kesehatan kita ya. Apalagi kalau bisa membantu ya. Nah, kita aktifkan dengan jinjit dulu kaki kiri ke depan. Nah, seperti ini. Jingjit kan ya. Jingjit kaki kiri ke depan, seperti tangan posisinya tetap di ulu hati. Kaki kiri dulu ya, diupayakan ke depan. Jingjit kaki kiri. Nah, ini biasanya dihitung 8 ketukan, 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8 jingjit seperti ini. Lalu ganti setelah 1 sampai 8, ini fungsinya apa? Ini akan ke tenggorokan yang batuk-batuk gatal biasanya. Ini dengan jingjit seperti ini, menjaga keseimbangan, plus 1 dengan ketenggorokan. Nah, udah gitu, diangkat dulu, ganti dengan tumit. Nah, tumit. Ya.
tumit. Nah, seperti ini tadi jingjit, ya. Tekukan seperti ini, tekukan ke bawah, badan merengkuh ke ini posisi dan nah, tekuk ini 1 sampai 8, angkat lagi. Baru cek angkat ganti dengan tumit. Posisi tangan masih. Tekukan lagi 1 sampai 8 ketukan ya. Di sini akan terjadi panas di sini di dada ya. Hangat gitu kan. Plong gitu kan. Angkat lagi badannya. Nah, selesai. Baru dorong ini. Nah, dorong tangan ke atas. Ini kaki kan masih seperti ini. Angkat. Jingjit. Setelah jingjit ya, tekukan lagi seperti tadi. Posisi tangan di sini di atas. Ketukannya berapa? 8 ketukan. Hitung aja sendiri. Ah, saya mau sendiri pengen cepat. Silakan. Tapi sesuai kapasitas di sini akan terjadi pemompaan panas di sini. Nah, gitu, angkat lagi. Angkat, ganti dengan tumit. Tekukan lagi. 1 sampai 8. Angkat lagi. Selesai. Turunkan dulu tangannya ke dada. Nah, terus kaki lihat seperti ini, kaki jatuhkan. Terus, nah, posisi tangan di dada. Terus, jaga keseimbangan. Jangan sampai jatuh ya. Nah, turunkan. Tung, 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 tung. Ya, udah setengah di sini. Lalu tangannya dorong. Nah, ke arah ibu jari kaki. Di sini hitung 8 ketukan. Setelah 8 ketukan, baru buka tangan kirinya. Di samping sejajar dengan bahu. Nah, ini sudah mulai panas nih. 8, sama hitungannya 8 ketukan. Turun lagi, pelan-pelan. Lalu buka. Buka yang tangan kanan. Nah, 8 hitungan. Turun lagi. Baru dua-duanya. Nah, upayakan. Nah, tengadah nih. Ininya leher tengadah. Tek, dibuka. 8 hitungan. Turun pelan-pelan. Jireng. Nah, jangan langsung. Tarik dulu tangannya ke dada. Hep. Baru angkat badannya pelan-pelan. Ya. Jaga keseimbangan. Keseimbangan ya. Jangan sampai gubrak. Nah, setelah tenang, rileks, sudah hangat, panas, angkat kaki yang depan ini, yang kiri ini, sejajar dengan pinggul, tahan. 8 ketukan. Lalu dorong tangannya ke atas. Sama, tahan. 8 ketukan. Turun lagi. Baru ke balik lagi. Nah, itu priyama. Kaki kiri, selanjutnya kaki kanan, sama gerakannya ya. Sama gerakannya. Dengan priyama saja, saya yakin itu akan terjadi perubahan dalam tubuh, terutama yang sedang sakit. Ya, dada rasanya plong, tenggorokan yang tadi gatal itu hilang sedikit-sedikit gatalnya, gitu kan? Ya, hilang. Nah, ini sudah lumayan panas, itu yang tadinya ada meriang-meriang, itu hilang. Nah, itu dengan priyama. Baru priyama mengaktifasikan energi di dalam tubuh. Nah, selanjutnya pingin lagi apa? Ah, manfaatnya ada nih. Nah, kerasa saya pingin lanjutkan dari priyama untuk pengobatannya Omikron, lebih fokus lagi gerakannya. Jadi Yaitu ini tadi kiri kanan ya, Kang? ya, kiri kanan priyama. Tadi baru kaki kiri kan, supaya sama 8 hitungan. Nah, gitu dok ya. Nah, pemirsa, kaki kanan lanjutkan ya. Itu hanya contoh gitu kan, kaki. Lanjut kaki kanan, sama gerakannya seperti tadi. Untuk keseimbangan. Dan priyama ini ternyata lagi dok, manfaatnya banyak untuk kesehatan selain dari tadi itu.
mencegah supaya tidak ada apa, terutama untuk kekuatan stamina kaum pria, laki-laki Itu dong, bagus untuk gitu. anak-anak sekolah ya, Kang? Termasuk anak-anak sekolah untuk keseimbangan kecerdasan otak gitu Kiri dan kan, kanan. supaya kefokus dia gitu. Gambaran di sini fresh di otak gitu. Nah, karena tadi jangan panik gitu kan. Nah, kepanikan itulah yang tadi Priyama ini manfaat untuk tadi supaya orang tidak panik duluan. Nah, itu dok, Ya, tenang otaknya ya. gitu. Dok. Jadi Nah bisa seperti diterapin di itu. sekolah-sekolah ini yang lagi sedang juga Sangat bisa ramai. sekali dan itu bisa untuk kecerdasan karena otaknya satu tenang, tidak panik dan dia fresh dan akhirnya bisa berpikir dengan baik. Sangat 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 berguna untuk anak-anak khususnya mau belajar atau sekolah, gerakan dulu Priyama seperti itu. Siap. Oh, luar biasa. Lanjut, Kang. Cuman sebentar, Dok, gitu kan, tapi manfaatnya untuk kesehatan, mobilisasi untuk kecerdasan, keseimbangan, plus tadi untuk anak laki-laki yang dewasa, Dok. Kejantanan. Siap. Lanjut, Itu kiri Kang. kanan dilakukan. Nah, ingin lebih fokus lagi, ada gerakan untuk Omikron 1, 4, 5, 8. Nah, setelah Priyama, saya akan kasih contoh gerakan satu kayak gimana sih. Nah, tangan posisi seperti ini lagi, ya. Lanjutan dari Priyama. Setelah kiri kanan Priyama, lanjut. Posisi tangan masih seperti ini. Nah, nggak capek, lanjut saja. Biar keringatnya lebih deras katanya ya. Biar gobios, biar plong, biar sekalian, ingin cepat sembuh. Ya upayanya juga harus seimbang gitu kan ya. Nah, jinjit kaki kiri, ini gerakan mulai satu sudah masuk. Tangan posisi di sini supaya ini hangat di sini karena sudah mengandung energi tangan kita, badan kita sudah aktif energi medisin. Jinjit kaki kiri, tekukan lutut kanannya, badannya turun, lalu melangkahkan kaki kirinya membuat sebuah kuda-kuda, tangan di dada. Nah, ini disebut gerakan satu. Ini hitung 1 sampai 7, 1 sampai 8. Lalu di sini, nah tangan siap, dorong, condong sedikit badannya. Nah, gitu kan? Seperti ini biar jelas. Nah, di ini ya, nah ke atas gitu kan, jangan gini, tapi upayakan ini seng gitu kan, di atas kening, supaya ini ada garis miring dok. Nah, seperti Ya. ini. Buat sebagai garis miring. Tuh. 8 hitungan ya, Kang? Sama 1 sampai 8. Ini lumayan panas ngedeg-deg lutut. Tarik lagi ke pinggang setelah ini. Nah, busungkan dadanya, tegak. Ini seperti narok di pinggang. Tak 1 sampai 8. Setelah itu, ini kebuka nih. Dada. Dada, paru-paru, jantung ya. Nah, plus lemesin ininya. Tak lemesin ke samping. Lemes, tarik ke depan, lalu tarik ke dada. Selesai gerakan satu. Nah, gerakan Ya. satu. Capek dong kalau lemes. Selesai Kang katanya gerakan satu nggak lanjut. Kan 1, 4, 5, 8. Nah, mau selesai jinjit kaki kirinya yang depan, dorong, condong, lalu tek gini kan, tarik ke belakang. Mau selesai gerakan satu gitu kan capek. Nah, selesai, turunkan dulu, turun 1 sampai 8, tarik lagi, lalu selusuri. Nah, taruh di sini. Taruh di tengkuk. 1 sampai 8, angkat badannya pelan-pelan. Ini sama dengan menghilangkan letih. Tadi yang gerakan satu tadi capek. Kalau Omikron itu lelah ya, kelelahan. Lelah. Nah, turun lagi. Dengan gerakan seperti tadi, 1 sampai yang barusan, lelah hilang. Nah, Kiri kanan supaya ya, Kang? nah ini mengandung energi, turunkan dulu.
segitiga. Biasanya yang ada dahak, yang ada di sini apa dahak di Datang. sini akan keluar. Di hidung yang tersumbat akan keluar biasanya. Buang saja. Kayak yang apa? Ganjel gitu di situ kan. Nggak tahu. Nah, seperti ini kan ada ya disorot segitiganya. Nah, dipusar lalu turun ke samping pinggang, turunkan pelan-pelan. Lemesin bahunya. Nah, selesai gerakan satu. Gerakan satu. Gerakan satu itu. Ada lagi kan 4, 5, 8. Ini gerakan selesai, satu, pingin selesai dulu karena capek. Itu pun sudah luar biasa gitu kan. Dan menghasilkan energi di tubuh dan bisa manfaat untuk kesehatan. Mau selesai, ada penyempurnaan. Ada penyempurnaan. Dulu, Kak. Nah, ada penyempurnaan bagaimana? Posisi tangan seperti tadi dilanjut, mau selesai katanya, mau selesai, mau berhenti, udah. Jangan langsung berhenti dan lari atau kabur. Tapi ada etikanya. Setelah selesaikan gerakan tadi, upayakan jangan lari dulu dari latihan atau gerakan, atau jangan langsung kemana gitu, enggak. Relax dulu tangannya. Kenapa? Karena tubuh kita sudah mengandung energi. Sayang, nanti kabur lagi energinya. Nah, manfaatkan energi, penyempurnaan gerakan ke samping, lemesin. Jadi gerakan satu dengan penyempurnaan ya, Kak. Ya, satu dengan penyempurnaan, lalu tarik ke atas, lalu turunkan ke kening, turunkan melalui jalur hidung dan ke ulu hati dada. Ini disebut jalur meridian, di mana jalur meridian itu adalah fungsinya tadi di situ ada energi medisin, ya, di mana gelombang elektromagnet tubuh itu aktif, gitu kan. Nah, baru dorong ke atas lagi. Ini sudah masuk dalam gerakan energi karena menghasilkan energi gerak sendiri. Nah, telapak tangan di atas terbuka. Biasanya di sini dihitung 8 ketukan. Sabar. Lalu setelah 8, telungkupan ke bawah dan pelan-pelan rasakan di ujung-ujung jari ini gerujut seperti ada setrum merunyut. Ada setrum. Nah, ada magnet ya. Nah, seimbangkan 8 ketukan, lalu setelah 8 dorong sedikit pelan-pelan. Begitu dibeginikan, jerut ada magnet, jangan kaget. Nah, nut pelan-pelan nikmati. Nah, setelah ada magnet di sini, 8 ketukan juga sama. Ini sama dengan penyembuhan. Relax tadi, yang tadi sudah panas, darahnya sudah wah, betul, jantung sudah duk gitu. Karena terpompa tadi gerakan gitu kan, dengan gerakan penyempurnaan ini sangat akan relaksasikan. Biar sarafnya kena. Tak, balikin, lalu ke ataskan. Membuat sebuah bentuk huruf V, telapak tangan berhadapan. Kenapa? Karena ini jalur meridian ya, huruf V itu. Fungsinya supaya tadi energi cakra yang di atmosfer ataupun langit semesta gitu kan, gitu menjadi sumber kekuatan juga terhadap fungsi tadi kekebalan tubuh kita. Nah, gitu masuk lalu kesampingkan 8 ketukan. Nah, baru ini kedepankan, menghadap ke depan, bentangkan, bentangkan, bentangkan. Tuh. Seperti saya 8 ketukan. Bentangkan, pegel emang, tapi sangat manfaat ini supaya kebatek gitu kan. Bentang di sini. Biasanya teman-teman di sini menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar termotivasi nasionalis dan ilmu kekuatan Indonesianya muncul ya. Nah, 8 ketukan, setelah ini 8 ketukan tarik ke atas, berat sekali di sini tuh. Ya, kenapa? Karena sudah mengandung energi besar sekali. Tarik, lalu turunkan ke kening pelan-pelan. Set, dada, turun lagi ke pusar, lalu ke pinggang, turun. Selesai gerakan 1 dan penyempurnaan. Lalu duduk. Duduk, ya, set, sila, bersila,
Sila, bersila. Telapak tangan, kalau bisa ya, tangan kiri di depan, kaki kiri nih, kaki kiri ya, yang kiri di depan. Di depan, kalau mau begini silakan, mau di atas ditumpang tinggikan bisa. Itu. Kalau pingin lama biasanya agaknya di sini. Di sini biasanya itu. Nah, ini kan ada ganjalan biasanya ya. Penggalnya di sini. Duduk bersila, telapak tangan dibuka, ininya dibusungkan ya. Jangan begini. Ini akan ketekan, engap. Lebih baik dibuka begini, lemesin, dadanya dibuka, telapak tangan menghadap ke atas, lemesin. Disinilah keimanan, kekuatan doa, kekuatan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Silakan berzafar, silakan berzikir, silakan nyebut eling kepada yang Maha Kuasa, mohon kekuatan, mohon penyembuhan, mohon tadi ketenangan secara lahir dan batin, dan berdoa sesuai dengan keyakinan dan keagamanya masing-masing. Saya biasanya membaca apa, zikir, sebutkan saja, gitu kan. Di dalam hati, kembali kepada dalam diri, kembali kepada yang Maha Kuasa, iman kita ini. Iman, imun, aman. Seperti tadi simbolnya, seperti itu. Telapak tangan, saya baca bismillah atau alhamdulillah, subhanallah. Lalu angkat sedikit pelan-pelan. Biasanya ngangkat sendiri, dok. Nah, inilah energi. Kok bisa? Dengan kesadaran penuh akal pikir kita. Rileks, tenang, pasrah kepada yang Maha Kuasa, yakin. Nah, energi ini akan membangkitkan dan menggerakkan tangan kita yang sudah tadi pasrah, yang sudah kita menyerah kepada yang Maha Kuasa, otomatis berikanlah energi itu leluasa untuk menggerakkan tangan kita. Nah, dengan bismillah atau alhamdulillah, dia akan bergerak sendiri sesuai dengan ritme kebutuhan tubuh. Sesuai dengan ritme kebutuhan tubuh. Tubuhnya pingin sehat atau kurang darah supaya normal ya. Darah tinggi supaya turun atau rendah gitu supaya normal lagi. Itu akan terbaca oleh energi. Dan biarkan energi itu bergerak sendiri, menggerakkan tangan kita. Nah, ini adalah gerakan seperti menari, dok. Ini digerakkan oleh energi. Dan hasilnya sangat plong, fresh, tenang, lahir dan batin, sunyi, senang di sini, menimbulkan tadi hormon kebahagiaan. Dan biarkan dia bergerak sendiri. Dan setelah selesai, energi tahu kebutuhan tadi tubuh. Dia akan berhenti sendiri. Membacakan subhanallah atau alhamdulillah, dia akan ke muka. Nah, seperti ini. Diusap. Nah, selesai. Biasanya air segelas di depan. Nah, atau tadi antangin. Ya, kata dokter antangin di depan, jangan di depan gitu kan segala macam biar tersalurkan energi yang sudah hasil olahan gerak dari tubuh kita sendiri. Kapasitasnya menghasilkan energi sudah berubah, airnya di depan ini sudah mengandung energi dan bisa untuk kesehatan kita. Nah, itu gerakan 1 sampai selesai ya. Dari awal priyama gerakan 1, udah gitu penyempurnaan sampai relaksasi energi, sampai tadi energi menggerakkan fisik kita. Dan gerakan ini tidak duduk saja, dia bisa berdiri dengan gerak sendiri. Nah, contoh kan ya, ini menari, sangat menarik dia. Dia bisa menari-nari, dok. Nah, biarkan dia bergerak. Nah, tuh, jadi dia gerak, tuh. Jadi basicnya kembali ke sila. Tuh. Jadi kekuatan akhirnya kan nurangkan keluar. Bak, tuh. Itu sangat lambat jadi cepat. Bahkan sangat refleks. Nah, itu. Dari tadi statis, akhirnya itu bisa menjadi gerakan yang sangat cepat.
Karena tadi energi menggerakkan tubuh kita. Nah itu contoh dari bahkan bisa menjadi tadi kanuragan ya. Kalau mau diolah terus, tapi yang penting kita kanuragannya untuk tadi kuat Ya. tahan virus dan penyakit. Lawan COVID, Nah, lawan ya Omicron. lawan COVID, lawan Omicron. Insya Allah, nah itu baru gerakan 1 Dok sampai penyempurnaan. Ya, nanti ada 4, besoknya lagi Dok ya, 5, 8. Kalau mau semuanya ya lebih bagus, tapi itu juga sudah cukup untuk penyembuhan sekaligus juga tadi untuk kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Imunitas tubuh kita terjaga, maka virus tidak ada. Gitu Dok. Siap, salam sehat Dok. Terima kasih Kang Yama, itu tadi gerakan Priyama ditambah dengan gerakan dasar 1 lengkap ya dengan penyempurnaan. Jadi ini adalah sederhana, tapi silahkan Bapak Ibu sekalian dicoba ya. Kita akan berkeringat dan akan melonggarkan tenggorokan ya, menghilangkan sangat dahsyat keringatnya Dok. Basah. Basah berkeringat, demam yang tadinya kita alami akan segera berakhir. Jadi memang ini adalah tujuannya, getaran daripada apa yang kita lakukan tadi, getaran energi medicine ini akan meluruhkan virus. Jadi virusnya akan jatuh dengan sendirinya karena dia nggak kuat melawan getaran di tubuh kita. Iya, getaran, betul. Frekuensinya. Bagaimana kita ketahui, virus itu bergetar antara 5 sampai 25 Hz, dan kalau kita bisa melakukan getaran melalui senam energi ini, kita bisa mencapai 150 sampai 250 Hz. Jadi virus itu hanya mental aja. Jadi dia akan rontok dengan sendiri dari tubuh kita. Kira-kira betul, itu, ya. Betul. Karena virus nggak berani dia hidup di atas getaran itu, Dok. Ya, kalau kita bisa lebih dengan gerakan yang kiri kanan, kemudian 4 arah mata angin, kita bisa mencapai yang namanya gerakan di atas 250 Hz, di mana kita bisa mencapai yang namanya hormon kebahagiaan. Nah, ingin bahagia. Bagaimana caranya? Ikuti di channel Yama Cipta Indonesia. Ya. Ya, nanti dilanjut gerakan. Ya, kita cukupkan dulu. Nanti kita akan rekaman lagi untuk gerakan 458. Dan Bapak Ibu sekalian bisa juga melihat channel YouTube Senam Yama Indonesia, dan di situ sudah ada gerakan-gerakan yang memang sudah dicontohkan. Kali ini adalah untuk senam lawan Omicron. Kita tetap optimis, tetap tidak stres ya menghadapi, jangan panik menghadapi Omicron. Ya, semangat Kang Yama, sehat, semangat, sehat, salam bahagia. Terima kasih Dok.